Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every endeavor I wanna remember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Prasetya dari kelas MIPA 6.1 nomor absen 21. Di sini saya akan melakukan ujian praktek biologi tentang osmosis. Pertama-tama, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada kentang, pisau, penggaris, air, garam, dan juga wadahnya untuk ada kentangnya nanti. Sebenarnya ada satu bahan lagi yang belum atau kurang, yaitu timbangan, tapi karena saya tidak punya, jadi saya skip untuk alat itu. Potong kentangnya menjadi kubus 5 x 5 cm. Maaf karena ada kesalahan teknis, jadi kentangnya tinggal 4 cm x 4 cm. Akan melubangi bagian tengahnya. Setelah dilubangi, masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan garam pada salah satunya. Setelah diberikan garam, tambahkan air hingga 3/4 bagian kentang terpenuhi. Setelah itu tunggu selama 1 jam atau 60 menit. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya peristiwa osmosis terjadi. Seperti yang terlihat di hyperlapse atau selang waktu sebelah, itu terlihat bahwa kentang yang diberikan garam, dia akan menciut dan teksturnya menjadi lembek seperti ini. Ya, dia menciut dan teksturnya menjadi lembek. Nah, yang tidak dimasukkan garam, masuk dimasukkan ke dalam air, dia tuh tetap kokoh dan malah tambah berat. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis, yaitu perpindahan cairan dari yang berkonsentrasi rendah hipotonik ke yang berkonsentrasi tinggi hipertonik. Nah, di sini kentang itu sifatnya adalah hipotonik, sementara garam hipertonik. Nah, jadi cairan dari kentang itu berpindah ke garam. Nah, buktinya adalah tadi garamnya sewaktu dimasukkan itu kan kering, nah sekarang basah seperti ini. Nah, ini juga disebut dengan plasmolisis, yaitu dampak dari peristiwa osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, maka sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgornya, menyebabkan sel tumbuhan lemah dan kondisinya seperti layu. Jadi seperti itu. Sesi menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu osmosis? Nah, osmosis sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di sebelah, osmosis adalah perpindahan molekul air atau cairan dari zat yang berkonsentrasi rendah hipotonik ke zat yang berkonsentrasi tinggi hipertonik. Contohnya tadi kentang dan garam. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme terjadinya osmosis? Mekanisme terjadinya osmosis yaitu molekul air atau cairan dari kentang ini berpindah melalui membran semipermeabel yang dimiliki kentang menuju ke
cairan yang bersifat hipertonik, ini contohnya garam, sehingga zat kedua larutan itu seimbang atau sama. Pertanyaan ketiga, apa guna garam? Gunanya garam di sini adalah untuk membuktikan bahwa cairan yang ada di dalam kentang itu berpindah. Kentang tadi bersifat hipotonik dan juga garam bersifat hipertonik. Pertanyaan keempat, mengapa menggunakan kentang dan juga ubi jalar? Nah, kentang dan ubi jalar ini tuh memiliki membran semipermeabel dan juga sifatnya hipotonik. Jadi, ketika praktek osmosis itu menggunakan kentang atau ubi jalar. Kemudian, apa dibuatnya lubang pada kentang dan ubi jalar? Dibuatnya lubang pada kentang dan ubi jalar itu juga untuk membuktikan peristiwa osmosis. Untuk melihat air dari kentang yang berpindah ke garam. Jadi itu airnya nanti kelihatan di sekitar garamnya itu, di lubang tadi. Kemudian, bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Sudah terbukti tadi bahwa kentang yang bersifat hipotenik, garam yang bersifat hipertenik menyebabkan cairan yang ada di dalam kentang berpindah ke garam. Dengan dibuktikan garam yang tadi kering sekarang menjadi basah berair. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Perbedaan antara difusi dan osmosis itu terletak pada bagian yang mengalami perpindahan. Kalau difusi itu terletak di zat pelarutnya, sementara osmosis terletak di zat terlarut. Maksud saya yang difusi zat terlarutnya, yang osmosis zat pelarutnya. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada konsentrasinya berpindah dari, kalau difusi dari tinggi ke rendah, kalau osmosis dari rendah ke tinggi. Dan juga kalau osmosis itu memerlukan membran semipermeabel, kalau difusi itu tidak perlu. Pertanyaan selanjutnya adalah buat kesimpulan dari praktikum ini. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa kentang yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik dan juga garam yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik itu biasa digunakan untuk praktik osmosis. Jadi kalau kita menggunakan kentang dan garam, maka praktikum ini sudah pasti sekitar 70% akan berhasil. Seperti yang saya lakukan tadi, adanya perpindahan antara cairan dari kentang ke garam yang dibuktikan dengan garam yang semula kering menjadi basah. Sebenarnya ini tuh ada kayak perubahan berat juga, tapi karena saya tidak mempunyai timbangan digital, akhirnya saya cuma bisa menyimpulkan seperti itu. Terima kasih.